Halo, selamat siang. Selamat datang di Service Desk Plus Masterclass Training. Perkenalkan, nama saya Hanif Bastian. Saya merupakan Technical Consultant untuk Manage Engine yang akan menjadi host pada sesi training hari ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi rekan-rekan sekalian yang dapat bergabung bersama saya hari ini. Saya informasikan sebelumnya bahwa ini adalah episode keempat dari seri Masterclass Training, di mana pada episode-episode sebelumnya kita membahas mengenai manajemen insiden, manajemen perubahan, dan manajemen layanan. Namun pada hari ini saya ingin membahas mengenai manajemen aset, di mana saya akan membagikan 5 tips untuk menerapkan manajemen aset yang efektif, tentunya menggunakan solusi dari Manage Engine yaitu Service Desk Plus. Oke, namun sebelum saya dapat memulai dari presentasi hari ini, saya ingin meminta bantuan dari rekan-rekan sekalian. Apabila rekan-rekan dapat melihat dan juga mendengar presentasi dari saya, tolong ketikkan konfirmasi rekan-rekan sekalian di dalam fitur chatting yang ada di sebelah kiri. Saya akan tunggu beberapa detik supaya saya mengerti bahwa teman-teman tidak memiliki masalah dalam melihat dan juga mendengar presentasi dari saya. Oke, sepertinya tidak ada masalah. Kita bisa lanjutkan dengan tata cara hari ini, di mana mikrofon teman-teman akan kami nonaktifkan. Namun apabila teman-teman memiliki pertanyaan selama sesi presentasi, silakan gunakan panel Q&A yang ada di panel sebelah kiri, dan kami akan menjawabnya setelah di akhir sesi hari ini. Oke. Kemudian rekaman video dari sesi training hari ini juga akan kami kirimkan ke rekan-rekan sekalian melalui email masing-masing dalam beberapa hari ke depan. Namun apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan atau juga saran selepas sesi hari ini, silakan kirimkan email ke hanif.bastian@zohocorp.com ataupun ke tim Prodata yaitu support@prodata.co.id. Oke, kita mulai dengan agenda hari ini, yaitu saya akan membagikan 5 tips mengenai manajemen insiden, di mana kita atau bagaimana kita bisa mendaftarkan atau menemukan dan juga memindai informasi dari aset-aset kita yang ada di organisasi, tentunya menggunakan Service Desk Plus. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan dan juga mengelola aset-aset tersebut secara efektif dan juga optimal. Kemudian uh, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pentingnya suatu siklus hidup aset, eee, dan bagaimana mengelolanya secara efektif di dalam organisasi kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memperkaya fitur-fitur dari Service Desk Plus dengan mengintegrasikan Service Desk Plus dengan solusi-solusi lainnya, baik dari pihak ketiga ataupun solusi lain dari Manage Engine. Oke, saya langsung menuju tips nomor satu, yaitu bagaimana kita bisa mendaftarkan atau juga menemukan dan memindai informasi dari aset-aset kita. Oke, basically ada dua metode, ada dua cara dasar, yaitu cara manual, yaitu menggunakan suatu formulir ataupun mengupload suatu file untuk dapat mendaftarkan aset-aset kita. Cara yang lebih otomatis adalah dengan melakukan pemindaian menggunakan suatu agen yang diinstal di dalam masing-masing aset, atau kita bisa memindai jaringan komputer ataupun Windows domain yang ada di dalam organisasi kita. Oke, jadi saya akan langsung jelaskan. Saya akan ajak teman-teman ke aset modul di dalam Service Desk Plus. Jadi seperti ini. Tujuan kita nantinya adalah untuk mendaftarkan aset-aset kita yang ada di dalam organisasi sehingga dapat ditampilkan di dalam daftar inventaris ini. Kemudian saya juga akan mengajak teman-teman untuk mengetahui beberapa fitur yang disediakan oleh aset modul di Service Desk Plus. Oke, jadi sebelum saya mengajak teman-teman untuk mendaftarkan aset, kita lihat dulu di sebelah kiri ini ada suatu klasifikasi yang kita sebut sebagai suatu configuration item type atau kita singkat sebagai CI type. Jadi nantinya aset-aset kita akan diklasifikasikan sesuai dengan CI type-nya masing-masing. Apakah ia suatu workstation, apakah suatu laptop, tablet, server, ataupun suatu printer dan lain-lain. Oke, jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana kita bisa membuat klasifikasi atau CI type ini ketika kita membahas CMDB modul nanti.
Oke, kita mulai dengan cara pendaftaran manual, yaitu paling mudah tentunya menggunakan suatu formulir. Teman-teman cukup mengetikkan nama dari aset tersebut, akan dan berikan service tag ataupun kode garansi yang biasanya tertera atau ditempelkan di dalam kotak kemasan. Kemudian pilih modelnya dan silakan isi informasi-informasi lainnya sehingga kita memiliki informasi yang detail akan aset tersebut. Kemudian kita save. Oke, jadi cukup mudah. Cara berikutnya adalah menggunakan suatu file apabila kita ingin mendaftarkan aset-aset kita lebih dari satu, mungkin 10. Kita juga bisa menggunakan suatu file, CSV file yang berisi informasi mengenai nama aset kita dan informasi lainnya. Oke, kita pilih terlebih dahulu apakah kita ingin menambahkan suatu aset berupa workstation atau lainnya. Kemudian kita pilih filenya dan kita submit. Oke, kemudian kita akan diminta untuk memetakan informasi yang dibutuhkan oleh Service Desk Plus dengan suatu kolom yang ada di dalam di dalam file yang baru saja kita upload. Oke, jadi di sini Service Desk Plus membutuhkan nama workstation, maka akan kita petakan menjadi nama aset di dalam kita akan petakan kepada suatu kolom bernama-nama aset di sini. Kemudian nama model kita akan petakan dengan kolom produk mungkin dan lainnya. Oke, service tag, ada service tag, manufacturer, dan informasi-informasi lainnya sehingga nanti kita akan mendapatkan informasi yang detail. Kemudian kita submit, terlihat ada 3 aset yang baru saja ditambahkan, yaitu aset 026 sampai 025 sampai 027. Oke, cara berikutnya yang manual adalah menggunakan suatu barcode yang kita pindai. Oke, jadi kita bisa menambahkan atau mendaftarkan aset-aset yang baru saja kita terima atau juga aset-aset yang sebenarnya sudah lama kita gunakan tetapi belum sempat kita daftarkan di dalam daftar inventaris. Oke, jadi ada 2 metode yang bisa digunakan. Apakah kita ingin menggunakan barcode yang disediakan oleh vendor yang biasanya ditempelkan di kotak kemasan, ataupun kita juga bisa membuat barcode versi kita sendiri, berikan penamaan sesuai dengan keinginan dan berapa banyak barcode yang akan dicetak. Kemudian kita print dan kita tempelkan ke masing-masing aset. Saya akan berikan contoh apabila kita menggunakan barcode dari vendor. Oke, teman-teman hanya perlu mengetikkan barcode nilai barcode-nya atau teman-teman saya sarankan menggunakan suatu barcode scanner untuk yang dikoneksikan kepada suatu laptop sehingga teman-teman dapat meminimalisir kesalahan pengetikan manual. Oke, cara yang lebih mudah lagi adalah teman-teman dapat mendownload dan menginstal mobile application dari Service Desk Plus yang disediakan di Play Store. Gunakan mobile application tersebut untuk memindai aset dan mendaftarkannya di dalam daftar inventaris kita, oke. Jadi pilih product type-nya kemudian dan pilih produknya. Kemudian kita lihat di sini ada suatu opsi, apakah kita ingin menambahkan service tag sama dengan barcode yang kita baru saja pindai, oke. Jadi seperti itu, kita tambahkan. Oke, cukup mudah. Jadi itu ada 3 cara manual. Sebenarnya ada satu cara lagi yaitu melalui fitur purchasing apabila teman-teman menggunakan purchase modul dari Service Desk Plus dan melakukan order suatu item, suatu barang atau suatu aset ke suatu vendor misalkan, teman-teman mensubmit PO tersebut ke suatu vendor, kemudian setelah barang kita terima, kita bisa melakukan atau mengkonfirmasi bahwa kita sudah menerima item tersebut, sehingga begitu kita konfirmasi, maka kita bisa menambahkan aset yang terlibat di dalamnya atau item yang terlibat di dalamnya untuk menjadi aset yang kita kelola di sini, oke. Nanti akan muncul, nama aset beserta dengan nomor PO, sehingga dapat menambahkan bahwa ini adalah aset yang baru saja dipesan dengan nomor PO sekian, oke. Itu adalah beberapa cara manual. Cara berikutnya adalah dengan melakukan pemindaian otomatis. Teman-teman dapat melakukan pemindaian menggunakan suatu agen
yang diinstal ke masing-masing aset. Aset di sini maksud saya adalah mesin yang berbasiskan Windows, Linux, ataupun macOS. Jadi untuk memindai aset berbasiskan Windows, Linux, dan Mac, kita memerlukan suatu agen desktop sentral. Oke, jadi untuk menggunakan metode ini, teman-teman diharuskan untuk mendownload dan juga menginstal desktop central server dan diintegrasikan dengan Service Desk Plus. Oke, setelah kita berhasil mengintegrasikan dengan Service Desk Plus, kemudian kita mengkonfigurasi agen tersebut. Kita spesifikasikan IP address yang akan dituju oleh agen-agen tersebut. Jadi ini adalah IP address dari desktop central server. Oke, jangan lupa juga apabila desktop central server kita dapat diakses dari luar jaringan kantor ataupun dari internet, untuk juga menspesifikasikan public IP address dari desktop central yang teman-teman miliki. Oke, kemudian kita save untuk konfigurasi ini disimpan di dalam installer agen desktop central. Kemudian kita mendownload agen-agen tersebut dan kita akan mendeploy-nya atau menyebarkannya ke masing-masing aset. Pertanyaannya adalah apabila kita memiliki puluhan, ratusan, atau ribuan aset, bagaimana kita bisa menyebarkannya ke setiap tiap aset. Oke, di sini teman-teman dapat menemukan suatu artikel di mana akan dijelaskan beberapa metode untuk menyebarkan um, atau menginstal agen tersebut ke masing-masing aset. Di sini ada suatu metode script Active Directory yang akan dijalankan ketika aset tersebut restart ataupun suatu tool GPO dan ada suatu tool yang dapat bekerja di workgroup kita di mana akan mendorong dan menginstal agen-agen kita ke setiap komputer dengan IP address yang kita spesifikasikan di sini. Tentunya ada lagi cara yang lebih mudah yaitu menggunakan copy and paste manual, copy dan paste installer tersebut ke masing-masing aset dan eksekusi langsung di dalam aset tersebut. Tentunya ini cara yang paling mudah tetapi juga akan memakan atau mengkonsumsi effort dan waktu yang cukup banyak. Oke, jadi saya harap teman-teman dapat memilih metode yang terbaik sesuai dengan environment teman-teman. Oke. Kemudian cara berikutnya adalah menggunakan Windows Domain Scan untuk memindai Windows device kita. Jadi nantinya daftar dari workstation kita akan diambil dari Active Directory dan kemudian akan dipindai informasi mengenai hardware dan software-nya. Bagaimana caranya adalah teman-teman hanya perlu spesifikasikan domain ataupun workgroup yang ada di dalam jaringan teman-teman dan kredensial dari Active Directory yang ada. Kemudian kita save ataupun save dan scan apabila kita ingin memindahnya saat ini juga. Oke, tentu saja kita tetap memerlukan suatu agen yang diinstal ke masing-masing aset untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Kemudian cara ketiga adalah network scanning. Teman-teman dapat memindai perangkat teman-teman yang ada di dalam jaringan, baik itu Windows, Linux, ataupun Mac, termasuk juga Solaris Station ataupun server dan perangkat-perangkat jaringan lainnya seperti printer, router, dan switch. Teman-teman hanya perlu spesifikasikan apakah ingin memindai keseluruhan jaringan ataupun IP address tertentu. Oke, kemudian kita akan mendefinisikan kredensial mana yang akan digunakan untuk memanage masing-masing aset tersebut. Untuk itu, saya akan ajak teman-teman ke satu menu dulu, yaitu Credential Library ataupun pustaka kredensial, di mana di fitur ini kita akan mendaftarkan sebanyak mungkin kredensial yang diperlukan untuk memanage masing-masing aset kita. Kita tahu kita memiliki banyak tipe perangkat, mulai dari um, network devices, Windows devices, VM, dan lain-lain. Jadi teman-teman perlu mendaftarkan kredensial yang ada. Oke, jadi misalkan kita berkomunikasi melalui telnet ataupun SSH, teman-teman berikan protokolnya dan username, begitu juga password-nya. Atau apabila kita berkomunikasi melalui SNMP, teman-teman berikan community string-nya atau juga VMware berikan kredensial yang tepat.
Saran saya daftarkan sebanyak-banyaknya kredensial apabila teman-teman tidak yakin mana yang akan bekerja dengan baik. Sehingga dengan mendaftarkan sebanyak-banyaknya kita akan memiliki possibility yang lebih tinggi untuk dapat memanage aset-aset kita. Kemudian apabila kita telah membuat kredensial pustaka, kita hanya perlu menspesifikasikan untuk tiap device, tiap tipe device mana kredensial yang akan digunakan. Oke, ini. Pilih kredensial yang akan digunakan untuk masing-masing device. Kita save. Oke, cara berikutnya adalah distributed asset scan. Jadi metode ini digunakan apabila aset-aset kita tidak dapat dijangkau dari desktop sentral pusat. Seperti contoh misalkan kita memiliki kantor cabang yang berbeda lokasi di mana kita tidak bisa menjangkau atau memanage aset-aset yang ada di remote location tersebut. Sehingga untuk kasus seperti ini kita akan menginstalkan suatu tool yang kita sebut sebagai Asset Explorer. Nantinya Asset Explorer ini akan kita instalkan kepada salah satu workstation yang ada di dalam masing-masing remote location. Sehingga nantinya workstation ini akan memindai aset-aset ataupun perangkat-perangkat yang satu jaringan dengannya. Sehingga setelah dikumpulkan informasi mengenai aset-aset yang ada, informasi tersebut akan dikirimkan dalam bentuk zip file ke desktop sentral pusat. Oke, kemudian setelah dibaca oleh desktop sentral pusat, tentunya nantinya akan juga ditampilkan di dalam daftar aset inventory di sini. Oke, jadi itu adalah beberapa metode untuk mendaftarkan aset dan juga memindai aset baik yang manual ataupun yang otomatis. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan aset baik dari sisi perangkat keras ataupun perangkat lunak. Oke, saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kita atau setelah kita pindai, aset-aset kita akan dikelompokkan sesuai dengan configuration item type-nya, apakah ia suatu workstation ataupun suatu printer. Jadi apabila ia suatu workstation, maka Service Desk Plus akan mengumpulkan informasi dari sisi hardware dan juga software-nya. Jadi kita lihat di sini, Service Desk Plus berhasil mengumpulkan nama dari asetnya, service tag-nya berapa, BIOS version yang digunakan apa, operating system dan versinya yang digunakan seperti apa, dan hardware information lainnya seperti prosesor dan berapa speed-nya, RAM, hard disk, dan lain-lain. Oke, jadi tentunya informasi ini akan sangat berguna apabila ada seorang teknisi yang sedang melakukan troubleshooting, sehingga dengan berdasarkan informasi ini ia dapat memberikan solusi yang terbaik bagi penggunanya. Oke, tidak hanya dengan itu, nanti Service Desk Plus juga akan mengumpulkan software-software apa saja yang terinstall di dalam aset tersebut. Oke, saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai ini beberapa saat ke depan. Kemudian tentunya teman-teman di organisasi seringkali melakukan proses peminjaman. Terkadang kita masih menyimpan record ataupun proses peminjaman pada secari kertas. Kita melakukan konfirmasi dengan tanda tangan ataupun kita memiliki recordnya masih kita simpan di dalam email ataupun spreadsheet. Terkadang kita agak sulit melacak di mana sebenarnya aset kita berada, dipinjam oleh siapa, dari kapan sampai kapan, apakah sudah expired, dan lain-lain. Tapi dengan Service Desk Plus, teman-teman dapat dengan mudah melakukan proses peminjaman. Tentunya setelah seorang pengguna meminta layanan untuk meminjam suatu aset, nanti teknisi dapat membuat suatu record peminjaman dengan melakukan barcode scanning atau mencari aset dari aset yang ini dipinjamkan, kita pilih misalkan, kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa aset tersebut akan dipinjam dan siapa yang meminjam aset tersebut. Oke, kita kemudian kita check out sehingga kita bisa melihat record dari proses peminjaman tersebut. Tentunya apabila ada permintaan bahwa pengguna ingin memperpanjang masa peminjaman, ini juga dapat kita lakukan dengan melakukan extension atau juga melakukan pengembalian. Oke, kemudian kita bisa melihat aset-aset mana saja yang sedang dipinjam, kapan yang akan expired, atau mana saja aset yang sudah melewati masa peminjaman. Oke, jadi ini adalah salah satu fitur yang dapat membantu kita ketika ada proses peminjaman.
Kemudian saya ajak teman-teman menuju fitur grouping. Jadi, ada suatu metode pengelompokan, berdasarkan kriteria tertentu. Oke, memang fitur ini jarang digunakan, tapi menurut saya ini adalah fitur yang cukup berguna, cukup instan, karena dapat mengelompokkan atau mengisolasi aset-aset sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Oke, mmm, kita bisa membuat metode pengelompokan dalam 2 metode, yaitu dynamic ataupun static. Saya ingin membuat dynamic group terlebih dahulu, grup misalkan. Jadi, dengan dynamic group kita bisa membuat suatu kelompok berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Apakah berdasarkan suatu produk, suatu vendor, ataupun kita ingin mengisolasi, aset-aset dengan, misalkan OS tertentu. Kalau teman-teman ingat beberapa tahun lalu ada metode hacking yang menargetkan suatu operating system tertentu, kalau nggak salah waktu itu Windows XP. Jadi, saya memiliki customer yang waktu itu kesulitan dalam mengisolasi dan mengelompokkan aset-aset mana saja yang masih berada di dalam Windows XP. Oke, kita hanya perlu membuat kriterianya dan kita cari. Oke, kebetulan di environment saya tidak ada Windows XP, kita coba Windows 11 dan kita cek, ternyata ada satu aset yang memiliki Windows XP. Jadi dengan ini teman-teman dapat mengelompokkan aset-aset sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Berikutnya adalah static group. Static group di mana teman-teman dapat mengelompokkan aset teman-teman berdasarkan kondisi ataupun status dari aset tersebut. Apakah misalkan kita ingin melihat aset mana saja yang sudah melewati masa garansinya, atau mungkin aset mana saja yang sedang diperbaiki, dan lain-lain. Jadi kita bisa memilih kondisi dari aset tersebut, kita pilih salah satu dan kita pilih aset mana saja yang akan kita kelompokkan. Oke? Jadi saran saya teman-teman dapat menggunakan fitur ini untuk mendapatkan metode pengelompokan yang instan daripada kita menggunakan suatu fitur reporting. Oke? Berikutnya adalah fitur software. Tadi saya bahas sedikit bahwa Service Desk Plus juga mengumpulkan informasi mengenai software apa saja yang terinstall di dalam aset. Kita lihat di sini ada di dalam laptop saya ada 76 software yang terinstall, di mana 5 di antara software tersebut harus memiliki lisensi sehingga saya kelola lisensinya dan, saya ubah menjadi tipe manage. Atau di sini kita lihat bahwa di dalam laptop saya tidak ada software yang dilarang untuk diinstal dan sisanya adalah 71 software yang masih belum dikenali atau unidentified. Oke, kita lihat di sini. Jadi pada dasarnya ketika mesin kita, ataupun aset-aset kita dipindai, nanti software kita akan berada dalam tipe unidentified atau belum dikenali. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena Service Desk Plus tidak dapat mengenali apakah suatu software harus memiliki lisensi atau tidak perlu memiliki lisensi, ataukah suatu software dilarang untuk diinstal. Oke, jadi tugas kita nantinya adalah mengubah tipe dari software tersebut menjadi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa kolom yaitu purchase, installed, allocated, dan available. Apa artinya? Di sini kita lihat misalkan ada Microsoft Office, di sini kita lihat ada satu di kolom install artinya ada satu laptop ataupun satu mesin yang menginstal software tersebut. Tapi kita lihat bahwa software tersebut belum memiliki lisensi. Oke? Sehingga under license, unlicensed, sehingga untuk itu kita perlu membeli lisensi untuk software tersebut. Bagaimana caranya adalah saya akan tunjukkan, kita edit software tersebut dan karena kita tahu bahwa Microsoft Office biasanya membutuhkan lisensi dan kita ingin mengelola lisensinya sehingga kita ubah tipenya menjadi manage. Oke. Namun misalkan apabila software tersebut adalah software yang tidak perlu lisensi, tentunya kita bisa ubah menjadi freeware ataupun shareware, ataupun apabila dilarang untuk diinstal, kita bisa ubah menjadi prohibited. Namun untuk kali ini saya ubah menjadi manage karena saya ingin mengelola lisensinya. Apa yang terjadi adalah kita save dan kita lihat di sini ada satu instalasi di mana instalasi tersebut masih belum memiliki lisensi. Sehingga kita
pergi untuk memesan lisensi tersebut, ataupun apabila kita sudah memiliki lisensi, kita bisa menambahkan license key-nya di dalam, fitur software license di sini. Kemudian kita pilih software mana yang akan, kita buatkan lisensinya, yaitu tadi adalah Microsoft Office, pilih, license type-nya apakah CAL, subscription, dan lain-lain. Saya pilih individual saja untuk kali ini, dan kita berikan license key-nya. Oke, kemudian kita save. Oke, kita tahu sekarang kita sudah memiliki satu lisensi yang masih available sehingga kita bisa alokasikan lisensi tersebut untuk mesin yang menginstal Microsoft Office tadi. Oke, kita pilih dan kita allocate. Sehingga kita lihat di sini bahwa sekarang Microsoft Office sudah compliant. Oke, jadi kita sudah memiliki lisensi untuk mesin yang menginstal software tersebut. Lalu kita lihat di sini ada beberapa status yaitu under license apabila ada suatu, software yang diinstal kepada suatu device tetapi belum dialokasikan lisensinya. Dan juga ada over license apabila terjadi kita terlalu banyak memesan lisensi dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya kita, butuhkan. Jadi dengan fitur ini kita bisa merencanakan, berapa banyak lisensi yang kita butuhkan dan tentunya juga penting ketika ada suatu audit untuk memastikan apabila software-software kita sudah compliance sesuai dengan policy yang ada. Oke, kemudian sepertinya saya sudah bahas tip nomor 2, tip nomor 3 adalah, betapa pentingnya kita memiliki suatu siklus hidup di dalam, aset-aset kita, oke. Jadi aset-aset kita memiliki siklus hidup sejak dari adanya permohonan untuk, permintaan suatu aset, kemudian tim purchasing melakukan purchasing ke vendor dan barang kita terima, kemudian kita handover ke tim IT untuk melakukan instalasi dan konfigurasi, kemudian di-deploy untuk digunakan oleh pengguna, dan juga apabila ia sedang di-repair tentunya akan kita ubah statusnya menjadi repair, dan apabila masa warantinya sudah habis, kita bisa ubah statusnya menjadi expired ataupun dispose apabila kita sudah tidak menggunakan aset tersebut. Jadi tujuan dari life cycle ini atau siklus hidup ini kita bisa melacak kondisi atau di mana aset kita berada. Tentunya ini adalah suatu hal yang penting. Jadi saya ajak teman-teman bagaimana cara membuatnya, yaitu kita pergi ke administrator setting, kita cek di sini ada asset state, di mana teman-teman dapat definisikan status-status yang dimungkinkan, di dalam aset teman-teman, oke. Di sini ada 5 default status, in store, in use apabila kita sudah meng-assign seorang pengguna untuk menjadi owner-nya atau digunakan oleh pengguna aset tersebut, in repair, expired, dan dispose. Bagaimana menerapkannya adalah kita bisa pergi ke salah satu aset, kemudian kita ubah statusnya, oke. Apakah in store, in use, in repair, expired, ataupun dispose. Salah satu catatan di sini adalah apabila kita mengubahnya menjadi status expired ataupun dispose, maka lisensi yang digunakan oleh aset tersebut atau yang dialokasikan kepada aset tersebut akan dibebaskan. Sehingga kita memiliki, lisensi yang, tersedia untuk dapat digunakan oleh aset-aset lain yang membutuhkan lisensi tersebut. Sehingga dengan arti lain kita bisa menghemat lisensi-lisensi sehingga kita tidak perlu lagi memesan lisensi yang baru. Oke, kemudian ada, proses aset assignment yaitu kita akan memberikan suatu aset kepada seorang pengguna ataupun departemen untuk menjadi owner dari aset tersebut. Oke, kita ubah asetnya menjadi in use dan pilih siapa user ataupun departemen yang bertanggung jawab kepada aset tersebut. Ini adalah salah satu metode untuk asset assignment. Cara berikutnya adalah, mmm, kita pilih salah satu aset, kemudian kita klik tombol assign. Dengan ini kita pilih siapa usernya dan siapa departemen yang akan bertanggung jawab, dan ketika kita save, maka aset tersebut akan berada secara otomatis di status in use. Oke, cara ketiga adalah, kalau teman-teman ingat tadi ketika kita mendaftarkan aset, kita bisa menggunakan suatu file CSV, mmm, kita juga bisa menggunakan cara ini untuk asset assignment, di mana kita perlu memetakan, informasi username dengan suatu kolom yang ada di dalam, mmm,
file yang baru saja kita upload, oke. Jadi kolom ini nantinya berisi login name dari pengguna yang akan kita tunjuk sebagai owner dari aset-aset tersebut, oke. Kemudian kita save, sehingga nanti aset-aset tersebut langsung berada secara otomatis di status in use. Oke, kemudian apabila teman-teman sudah melakukan sinkronisasi dengan, Active Directory untuk mendownload data pengguna, kita juga dapat melakukan, auto assignment. Di sini kita bisa melakukan auto assignment aset, di mana nantinya Service Desk Plus akan memberikan saran siapa yang bisa menjadi owner dari aset tersebut. Jadi suggested owner ini berdasarkan siapa yang terakhir kali login kepada aset tersebut. Oke, jadi teman-teman dapat memilihnya dan assign owner-nya sesuai dengan suggested owner. Tapi sebagai catatan, teman-teman mungkin perlu memeriksa terlebih dahulu apakah pengguna yang disarankan oleh Service Desk Plus sebagai suggested owner benar-benar pengguna yang ingin kita tunjuk, ataukah ternyata yang disarankan adalah seorang teknisi yang sebenarnya sedang melakukan deployment ataupun konfigurasi terhadap aset tersebut. Sehingga sepertinya tidak benar apabila kita memberikan aset tersebut kepada seorang teknisi untuk menjadi owner-nya. Oke? Oke, sepertinya saya sudah membahas mengenai tips nomor 3. Berikutnya adalah tips nomor 4, yaitu bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengelolaan aset kita. Saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita bisa menetapkan aset kepada pengguna. Berikutnya adalah CMDB, di mana kita bisa membuat atau membangun suatu gambaran mengenai keseluruhan IT kita. Oke? Sebelum saya mengajak ke tips 4, saya tadi ada yang terlewat, kita bisa kembali ke software, di mana setelah teman-teman tadi membuat license, oke, teman-teman juga dapat membuat suatu kontrak yang mendasari pemesanan lisensi tersebut, oke. Oke, saya kembali. Jadi teman-teman bisa membuat suatu agreement ataupun suatu kontrak yang mendasari pemesanan license tersebut. Jadi dengan ini kita bisa membuat suatu agreement, suatu kontrak, misalkan eee, berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, biasanya 1 tahun. Lengkapi, PO number-nya, dan kita bisa mengasosiasikan lisensi mana yang terkait kepada kontrak tersebut. Anggap saja tadi adalah Windows Office misalkan, biasanya untuk, corporate tentunya vendor akan memberikan, kontrak khusus apabila kita memesan dalam jumlah yang banyak, oke. Untuk itu kita memerlukan suatu kontrak, lisensi, dan kita asosiasikan, dan kita juga dapat mengatur, mmm, beberapa hari sebelum kontrak tersebut berakhir, kita akan diberikan notifikasi, sehingga kita memiliki waktu untuk merencanakan action apa yang perlu ditindaklanjuti. Apakah kita ingin memperpanjang kontrak tersebut, ataukah kita ingin mengupgrade lisensi tersebut, atau mungkin kita ingin mengganti software dengan software lainnya. Oke? Jadi ini juga salah satu fitur yang dapat mempermudah teman-teman untuk mengelola lisensi teman-teman. Berikutnya juga nanti ada scan setting. Teman-teman juga dapat melakukan automation untuk menghapus dan mendispose aset teman-teman apabila tidak di-scan dalam waktu lebih dari 90 hari, oke. Jadi dengan ini, kita bisa menghemat lisensi karena ketika aset tersebut diubah menjadi dispose, maka lisensi yang dialokasikannya menjadi dibebaskan, oke. Kembali kepada tips nomor 4, yaitu CMDB. Apa itu CMDB? CMDB adalah singkatan dari Configuration Management Database. Jadi pada dasarnya adalah suatu repositori yang berisi mengenai entitas-entitas yang kita anggap penting ataupun yang terlibat di dalam bisnis proses di organisasi kita. Oke, jadi entitas-entitas ini atau yang kita sebut sebagai configuration item adalah dapat berupa sebuah aset yang dapat kita lihat secara fisik ataupun juga dapat berupa sebuah hal ataupun konsep yang sebenarnya tidak dapat kita lihat secara fisik tapi terlibat di dalam bisnis proses kita. Oke, jadi misalkan kita bisa menambahkan suatu CI berbentuk server, laptop, workstation, ataupun berbentuk suatu layanan yang kita berikan kepada
seorang pengguna ataupun nama departemen, kita bisa anggap itu sebagai suatu komponen yang penting di dalam organisasi kita. Termasuk juga pengguna-pengguna dari layanan kita. Ini akan kita anggap sebagai suatu entitas penting atau suatu CI. Oke, jadi di sini kita akan mendaftarkan configuration item type, klasifikasi apa saja yang yang dianggap penting di dalam organisasi kita. Teman-teman bisa memikirkan terlebih dahulu dan membuat daftarnya di dalam secari kertas ataupun di dalam spreadsheet, kemudian bisa ditambahkan di dalam configuration item type di sini. Teman-teman bisa memeriksa apakah sudah tertera secara default ataupun belum. Apabila belum ada, teman-teman dapat menambahkan CI type yang baru, oke, dan kemudian teman-teman bisa dapat mengaturnya apakah CI type tersebut akan kita anggap sebagai suatu aset, apakah kita ingin melacaknya sebagai suatu aset atau tidak. Apabila kita mengaktifkannya, maka CI type tersebut akan dianggap sebuah aset yang nantinya akan ditampilkan di dalam aset inventory. Namun apabila kita mendisable, menonaktifkannya, maka ini akan dianggap sebagai suatu CI type saja. Oke, dan akan hanya ditampilkan di dalam modul CMDB. Kemudian teman-teman juga dapat membuat hubungan CI type tersebut dengan CI type lainnya. Oke, di sini terlihat bahwa saya membuat suatu hubungan bahwa building ini nanti akan menjadi lokasi dari suatu workstation, departemen, ataupun tim tertentu dan suatu server. Oke, kemudian kita save. Setelah kita membuat CI type-nya, tentunya kita dapat menambahkan entitas-entitas untuk berada di dalam CI type tersebut. Oke, misalkan data building, ada data center building, dan lain-lain. Oke, kemudian berikutnya adalah tujuan dari CMDB adalah untuk kita dapat membuat suatu gambaran bagaimana keterkaitan antar masing-masing CI. Oke, kita lihat di sini saya sudah membuat suatu gambaran atau kita bisa membuat suatu business view yang baru misalkan, dan di sini ditampilkan relasinya dengan CI yang lainnya. Ketika tadi saya mengassign suatu aset ataupun aset ini kepada seorang pengguna, akan terlihat secara langsung hubungan yang dibentuk secara otomatis di sini bahwa aset ini digunakan oleh Didi. Oke, kemudian juga ketika saya memanage software-software yang ada di dalamnya, akan juga terlihat bahwa laptop ini menjalankan software-software tersebut. Tentunya kita dapat menambahkan relationship lainnya, misalkan bahwa laptop tersebut terkoneksi dengan suatu printer, kita add, kita lihat ada suatu printer ataupun bahwa ia ada di lokasi tertentu dan lain-lain. Oke, kemudian teman-teman juga melihat di sini ada angka 4. Apa artinya angka 4 di sini? Kita bisa klik. Di sini teman-teman lihat bahwa aset tersebut terlibat atau terasosiasi dengan modul ataupun proses IT Service Management lainnya. Jadi di sini terlihat bahwa aset tersebut memiliki keterlibatan pada suatu insiden ataupun terlibat pada suatu proses problem solving ataupun terlibat pada suatu proses perubahan tertentu. Oke, jadi tentunya dengan business view ini teman-teman dapat mempermudah apabila teman-teman sedang melakukan risk analysis ataupun impact analysis, jadi bisa melihat apabila ada suatu aset yang memiliki insiden atau bermasalah, kita akan bisa melihat aset mana saja yang terkait di dalamnya yang mungkin dapat terdampak, sehingga kita bisa melakukan prevention. Oke. Kemudian berikutnya adalah tips nomor 5, yaitu bagaimana kita bisa memperkaya fitur dari Service Desk Plus dengan mengintegrasikannya dengan solusi lainnya ataupun solusi dari manage engine lainnya. Oke, saya tadi sudah menjelaskan sedikit mengenai integrasi dengan desktop sentral. Jadi teman-teman dapat mengintegrasikan Service Desk Plus dengan desktop sentral server, sehingga dengan integrasi ini kita dapat mengumpulkan atau mendaftarkan aset-aset kita. Oke, tidak hanya itu, ia juga dapat mengumpulkan informasi dari sisi hardware dan juga software. Tentunya ini akan sangat berguna apabila seorang teknisi misalkan ada suatu insiden yang melibatkan aset tersebut,
di mana di dalam window, di dalam jendela tiket tersebut ia bisa dapat secara langsung melihat informasi aset tersebut, baik dari sisi hardware dan software, sehingga dapat membantu, dalam mempertimbangkan solusi yang terbaik bagi penggunanya. Tidak hanya itu, apabila ia juga ingin melakukan troubleshooting secara langsung, ia juga dapat melakukannya dengan melakukan remote control langsung kepada aset tersebut. Oke? Jadi integrasi ini akan sangat, bermanfaat sekali dan mempermudah dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian, mmm, apabila teman-teman juga sudah menggunakan Microsoft SCCM ataupun SCCM untuk mengumpulkan, daftar dari aset teman-teman atau mengelola aset teman-teman, kita juga dapat mengintegrasikannya dengan Service Desk Plus dengan memberikan beberapa parameter di sini dan kapan akan dilakukan pemindaian. Oke, setelah kita lakukan pemindaian, maka SCCM akan mendapatkan daftar inventory, di dalam organisasi kita, kemudian akan melakukan sinkronisasi satu arah ke Service Desk Plus, sehingga nantinya Service Desk Plus juga akan mendapatkan data-data yang dipindai oleh, SCCM dan akan ditampilkan di dalam, daftar inventaris di aset modul ini. Oke? Mmm, Sepertinya saya sudah membahas kelima tips yang harus saya bagikan pada hari ini. Jadi saya sudah membahas mengenai bagaimana kita bisa menemukan atau mendaftarkan aset-aset kita secara manual dan juga memindahnya secara otomatis menggunakan agen ataupun window scanning ataupun, distributed asset scan, sehingga kita dapat mempermudah dalam pengelolaan aset-aset kita. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan bagaimana, kita bisa mengklasifikasikan dan menggunakan proses peminjaman di dalam Service Desk Plus. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan pengelompokan sesuai dengan parameter yang kita inginkan dan melacak, aset-aset tersebut. Kemudian tentunya yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa kita mengelola lisensi-lisensi dari software-software kita, sehingga kita selalu compliance dengan policy yang ada. Dan tips berikutnya saya sudah membahas mengenai betapa pentingnya kita memiliki suatu siklus hidup dengan memberikan suatu status kepada tiap-tiap aset kita sehingga kita bisa melacak bagaimana kondisi dan juga di mana aset kita berada. Kemudian kita sudah menggunakan, CMDB untuk dapat menggambarkan bagaimana keterkaitan dari masing-masing CI atau masing-masing entitas dengan entitas lainnya sehingga kita memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai organisasi IT kita. Oke, dan terakhir kita sudah membahas bagaimana kita bisa memperkaya fitur dari Service Desk Plus dengan mengintegrasikan, Service Desk Plus dengan solusi-solusi pihak ketiga ataupun solusi dari Managed Engine lainnya. Oke, saya harap informasi dari saya bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mmm, Apabila ada pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan teman-teman di dalam panel Q&A yang ada di sebelah kiri layar. Oke? Halo, kita akan memulai sesi tanya jawab. Di sini saya lihat ada beberapa pertanyaan. Halo Jai, saya akan dibantu oleh Jai. Yes, Aniham here. Okay, how are you, Jai? Yes. Yeah. So can you help me with the question? Yeah, I've just posted all the questions on the chat. Okay. Yes. So for the question one, does the support Desktop Central server need a license to be purchased separately, or is it already part of Service Desk Plus? That was the first question. Yeah. All right. So we don't have to buy a separate license for Desktop Central because the existing license for Service Desk will work for the internal installation of Desktop Central. All right, but still, if customer wants to have the other features whatever Desktop Central offers, then they can purchase a license and integrate it for the functionalities whatever offered by Service Desk Plus. Doesn't require a separate license. Okay. So let me answer. So untuk pertanyaan pertama yaitu apakah Desktop Central Server memiliki lisensi? Jadi Service Desk Plus
apabila kita menggunakan desktop central server dengan Service Desk Plus, kita tidak perlu memiliki lisensi untuk fitur-fitur basic untuk integrasi dengan Service Desk Plus. Tetapi apabila kita ingin menggunakan desktop central dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, tentunya kita memerlukan lisensi untuk fitur-fitur yang advance tersebut. Oke, tapi untuk penggunaan basic dengan asset management di Service Desk Plus, desktop central tidak perlu lisensi tambahan. Oke, the second question. Yeah, question number 2. What if the server OS we use is Linux-based and our clients have variation of Windows, Linux, and Android? Whether the solution from AD can be used? All right, so I'm not very sure about this question. It sounds like maybe it could have been a translation fault as well. So the Desktop Central offers agent for Windows, Linux, and Mac operating systems as well, right? Yeah, correct. So if this question is related to Active Directory, then if they want to use authentication across different operating systems, yeah, there are plenty of options to make Active Directory authentication work with Mac or Linux operating system, right? Because they use the LDAP as a base protocol, right? So you can do the same. Say if the application is installed on a Linux machine, they probably can use LDAP authentication as well. Yeah. But I'm not pretty sure whether this question is about the agent support for different operating systems, or is it regarding AD? Probably we need to get more information. Ya, untuk pertanyaan kedua kami agak kurang mengerti bagaimana pertanyaan, tetapi agen-agen yang bisa kita install adalah untuk Windows, yang kita sediakan adalah untuk Windows, Linux, dan Mac OS. Sedangkan untuk Active Directory, apabila selain Windows, teman-teman mungkin bisa menggunakan protokol lainnya seperti LDAP dan lain-lain untuk bisa mendapatkan autentikasi. Oke, tapi untuk lebih detailnya mungkin Pak Yong nanti bisa kirim email ke kami dan kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Oke, question number 3. Okay, is the agent used the same as the agent used by Desktop Central? Yeah. Means the agent for asset discovery and asset management, SDP. Okay, so whatever agent we had earlier is no longer used. So we use the unified agent. We call it as a unified agent, which supports both Desktop Central and Asset Explorer. Yeah. Right? We use a unified agent. Okay. So basically kita akan menggunakan versi Desktop Central Agent yang baru yang kita sebut sebagai Unified Agent, sehingga untuk versi-versi sebelum itu kita tidak dapat menggunakan Desktop Central Agent dengan Service Desk Plus. Okay. Okay. Question number 4. 4. Which version of Service Desk Manage Engine demo was made? Can you check what is the version of yours? It should be latest, but to find the exact build number. Sorry? Yeah, can you check the exact build number of the Desktop Central you've got? Yeah, your installation. Yes, not Desktop Central. Service Desk. Yes. Okay, this is sorry. This about. Is the about. This is the latest one. Yeah. Yeah, it's the latest one, 12006. That's the latest one we are demoing, and also I think they are looking for an handbook. The person who more raised the question wants an handbook or presentation deck to be distributed. Okay, so Hani, do we share this presentation, whatever we have used for this session? I need to check with Sid about this. I think we can share the presentation. Yeah, that's fine. Yeah. So the presentation we'll verify and share the presentation, and also we have plenty of materials in our website, but I don't know if it's all available in Bhasha, but still we can see all in English in our website. So you can see the admin guide and also how to work with asset management, and all these information are available right on our website, servicedeskplus.com. Okay. So untuk pertanyaan
Pak Putianing, jadi videonya akan kita rilis, cuman untuk presentasinya nanti mesti saya cek terlebih dahulu apakah kita akan menyebarkannya juga atau tidak. Oke, saya akan informasikan lebih lanjut nanti. Question number Five. I don't know, number 5. Okay. Yeah, Pak for Rudi. programs that fall into prohibited category, can we block their use or force uninstall from the Service Desk Plus? Okay, so the asset management system in Service Desk Plus is for inventory management. So it can say if you have a prohibited software, it can notify the user and also the administrator about the prohibited software, whatever installed. But we cannot uninstall it. But if we have Desktop Central integrated, meaning if you have a separate installation of Desktop Central that has all the features to uninstall an application. Oke. Right? Oke. Jadi untuk pertanyaan Pak Rudi, apakah yang termasuk prohibited, apa kita bisa blok penggunaannya? Kita tidak bisa blok penggunanya, tetapi kita bisa memberikan notifikasi apabila ada suatu instalasi software yang dilarang. Tapi apabila kita menggunakan Desktop Central dengan fitur yang lengkap, tentunya dengan Desktop Central tersebut kita bisa melakukan action seperti uninstalasi dari software tersebut. Oke. Right. Question number 6. Can the detailed history of asset changes be recorded? For example, memory upgrade, hard disk replacement, etc. Okay, so we can show them the history tab. In that we can see the whole bunch of changes, whatever happened so far in the asset. Right? And we track down all the changes, and even if required, we can run a report to see a specific modification have happened on the particular asset. Oke, untuk pertanyaan Pak Budi, nanti history dapat kita lihat di dalam tab history. Di sini termasuk juga perubahan yang dilakukan, atau juga kita bisa melakukan generate reporting di dalam fitur report di sini. Oke. Okay. Question number 7. I think I need some help from you, Hani. Can we make a BAST form from assets? I don't know what is BAST. Pak Rastato, mohon maaf, kami tidak mengerti apa maksud dari BAST ini ya. Atau kita lanjutkan ke, can we skip this, Jay, until we get the reply from Pak Rastanto? Yeah, that's fine. That's fine. We have a couple of other questions as well. So for this one, question number 8. Question number 8. Give me a second. Apakah agent for agents, does the agent have to be installed on the client, or can it be scanned and discovered without installing agent on the client? We need to, the best practice is to have the agent. Correct. And it is always better to install the agent in the clients, so that you'll have an advantage of consuming bandwidth, and also there are multiple other operations that can be performed only if we have the agent. Correct. Yes. Say for example, remote session, right? Okay. So we strongly recommend to have the agent installed. Oke, untuk pertanyaan Pak Kusuma, jadi kita sangat merekomendasikan untuk menginstal agen di masing-masing aset, sehingga kita dapat memiliki beberapa kelebihan lain, seperti tadi kita bisa melakukan remote control, ataupun melihat informasi-informasi yang lebih detail apabila kita menginstal agen tersebut di masing-masing aset. Oke. The next question. Next question is about the change management presentation. Hanif, I think you can check if the presentation can be shared. Correct. Maybe it should be published in any common web portal, so that people can access it anytime they want. Pak Putianing, nanti videonya akan dirilis juga di URL untuk pendaftaran training ini. Tapi untuk presentasinya akan saya cek terlebih dahulu pada tim yang terkait. Oke. Kemudian pertanyaan dari Pak Rudi, question number 10 or 11. 9. Is there a new computer detection feature that is connected to the Office network outside of registered assets? This means that
there are indications that employees bring personal laptops and I connect it to think the this is network. a Okay. Yeah, I'm not sure this is really in the scope of the asset inventory management, but still there are several other applications within Manage Engine that can do this. Even Okay. because we do inventory, Okay. right? And discovery is complementing the inventory part, but identifying a new machine connected to the network. I mean, probably need to have a network monitoring system, right? And Okay. through which it is possible to figure out whether you have any new machine or a device connected in the network. Yeah. But I mean, this is so basically we just doing the inventory, right? So Yeah, we do have an option to find it, but still, we cannot have the application automatically detect and notify us. That may Yeah. happen during the schedule scan. It will find if you have the Oh, correct. network Yes. range chosen, it will find the machine and add it in the system. But notifying for a new machine Ya. will not happen. Oke, jadi kita memiliki fitur scheduling, jadi aset-aset tersebut akan dapat dideteksi hanya ketika kita melakukan pemindaian. Jadi ketika misalkan beberapa menit setelah aset tersebut di luar jaringan kita, tentunya aset tersebut tidak dapat di-scan. Oke, jadi kita tunggu cycle-nya untuk schedule scanning. Seperti itu, Pak. Jadi untuk pertanyaan terakhir yaitu bus berita asal. So I think the question previously bus means Yeah, the confirmation Yes. of loan asset. Okay, that's fine. So BAS maybe handover minutes Correct. between Yes. the user and us. Can this be done in the asset module? All right. So you have different statuses for each asset. So Yeah. when it is being used by an user, it will be associated to user. When it's sent for repair, it can be marked as repair. And Correct. if it's back on store, should be in store. So there are a variety of statuses using which you can denote what is the current Yeah. status of that particular asset. Correct. So we can also notify that we can notify the user that we assign to them also, right? Yeah. Ya. Iya, so kita tadi bahas mengenai aset status, di mana kita bisa memberikan status untuk masing-masing aset tersebut, apakah aset tersebut sedang digunakan oleh pengguna ataupun masih berada di ruang penyimpanan, apakah sedang di-repair dan lain-lain. Jadi dengan status ini juga kita bisa mengakomodir berita acara serah terima tadi, oke? Okay, I think that's all the question, Yes. Jay. Yeah. Yeah. So That's all yeah. from the list. So I think we can end the session. All right. Okay. Okay. So terima kasih bagi teman-teman kalian. Jadi apabila teman-teman memiliki waktu, silakan kunjungi support portal dari Service Desk Plus, di mana teman-teman dapat melihat panduan admin ataupun release note dan juga video training lainnya untuk menambah insight dari Service Desk Plus. Atau teman-teman apabila masih memiliki pertanyaan, silakan kirimkan ke hanif.batian@jawcop.com ataupun ke tim Prodata yaitu support@prodata.co.id. Oke, kami juga menyediakan private training selama 45 menit tanpa dipungut biaya. Jadi saya encourage teman-teman untuk dapat menjadwalkan training teman-teman di dalam portal yang tertera di sini. Oke, saya pikir sekian dari saya. Saya harap informasi dari saya dari episode pertama lalu mulai Oktober sampai hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya harap dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Thank you, Jay. So much. Thank you Yeah. so much, Annie, and Thank thank you. you so much, everyone, for attending this meeting. You all Terima kasih have semuanya. a wonderful day. Ya.